akhirnya diajukan PK karena dikatakan bahwa ada CCTV yang dipalsukan. Seharusnya Jessica Wongso bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024 yang lalu, ia akhirnya bisa menghirup udara bebas. Seperti diketahui, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara dalam kasus kopi sianida, yang menewaskan Mirna Salihin pada 30 Juni 2016. 8,5 tahun mendekam di penjara, pemilik nama lengkap Jessica Kumala Wongso ini mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Kebebasan Jessica Wongso ini kemudian disambut bahagia oleh sejumlah pihak. Perempuan 35 tahun tersebut juga tampak semeringah saat baru keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica Wongso tersenyum lebar seraya menyapa awak media, namun tidak lama setelahnya, tepatnya saat menggelar konferensi pers, ekspresi Jessica Wongso berubah menjadi lebih muram. Jessica tampak lemas dan lelah, berbeda dari sebelumnya. Melihat hal tersebut, begini pendapat seorang psikiater, Mintarsi. Harus belajar di luar negeri, tidak ada siapa-siapa, dia juga bisa kebingungan. Sekarang, kalau itu terjadi pada Jessica, di mana dia dipenjarakan, kemudian keluar bingung, maka dicurigai bahwa dia, bukan dicurigai, maka diduga dia betul-betul di penjara. Karena namanya surat di penjara, itu ada, oh ini hanya surat, tapi kamu bisa menjalankan di luar penjara, dan hanya masuk penjara pada hari-hari besar. Tapi ada juga yang betul-betul di dalam penjara. Kita bayangkan, kalau orang terus di dalam penjara, maka dia hanya mengetahui lingkungan penjara, dan di luar lingkungan itu, dia masih merasa bingung. Itu suatu hal yang mungkin saja terjadi atau sangat mungkin terjadi, dan itu membutuhkan adaptasi lagi untuk bagaimana menyesuaikan dengan dunia luar. Ya, suasana di dalam tahanan itu memang masih sangat terbawa ya saat dia keluar. Lagi ini waktunya nggak sedikit, 8 tahun ya, masih terbawa ya saat dia keluar gitu berarti. Jelas terbawa, tapi yang kita bayangkan orang itu tidak pernah bergaul secara intelektualitas, itu hanya sangat terbatas. Kemudian tidak pernah lihat dunia luar selama 8 tahun. Kemudian juga tidak melihat hal-hal lain kan. Jadi handphone segala, dia barangkali melihat handphone yang dulu 8 tahun yang lalu, bukannya dia tidak tahu handphone, tapi juga ragu-ragu karena nggak pernah lihat. Jadi bingung sementara. Bicara bingung, tapi dia juga mengucapkan turut minta maaf kepada korban yang jadi di kasus yang gimana melihat dari. Sekarang kita lihat dia sebagai seorang yang hanya ya memang bebas, tapi bebas bersyarat. Apa artinya bebas bersyarat? Dia harus menjaga sikap secara baik-baik. Jika dia salah ucap, maka dia bisa kembali. Sekarang kita bayangkan kalau dia tidak mengikuti, apa yang akan terjadi. Jadi kok sangat mungkin bahwa dia akan dilatih. Kamu bicara begini, jangan mengkritik karena kamu masih bersyarat. Cara-cara tidak boleh mengkritik dengan cara yang harus dia jalani selama hukuman bebas bersyarat. Tapi kan sebelum bebas bersyarat dia juga kan mengajukan garasi, tapi dia nggak mau karena dia tetap tidak. Gimana melihat dari? Jadi kalau kita lihat bahwa dia tidak mau mengajukan gerasi, terus ngotot terus untuk tetap sidang, dan akhirnya diajukan PK karena dikatakan bahwa ada CCTV yang dipalsukan. Seharusnya dia kan tetap berhak untuk PK kalau ada bukti baru bahwa CCTV-nya dipalsukan. Jadi kalau secara logika ya, mestinya keberanian dia untuk betul-betul minta untuk disidangkan lebih lanjut, itu ternyata sangat besar daripada sekedar minta pengampunan. Dan kalau dia minta gerasi, itu biasanya permintaan itu
sudah diikuti oleh kemungkinan mendapatkan gerasinya, bukan asal minta gerasi. Dia bicara kebebasan, dia tampil di media selama ini dapat media untuk dapat gambarnya susah, apalagi berstatement. Akhirnya kemarin dia berstatement, ya kan, dengan berbicara bahwa ya sudah dia berminta maaf, tapi secara fisik mentalnya apa sih yang sekarang kita bayangkan kalau orang terpaksa bagaimana? Kalau dia memang terpaksa harus mengucapkan, maka mungkin dia juga tidak ada niat untuk betul-betul, tapi daripada harus kembali lagi ke penjara, ya dia lebih baik mengatakan, minta maaf. Itu kan hal yang umum. Kalau kita ditekan, kan juga kita bayangkan kasus di Vina, itu kan ditekan mereka ngaku semuanya. Dan ini juga mirip saja. Tapi kita bayangkan ya, mental dia, seandainya dia tidak bersalah, betul tidak bersalah, kemudian tetap harus ngaku salah, tetap harus terus saja dipersalahkan. Jadi seperti orang itu, kalau kita misalnya ya bersalah, tidak bersalah, lalu akhirnya kita harus dipersalahkan gitu. Pada saat awal kita ingin berontak, tapi tidak bisa berontak dan kita tetap dipersalahkan. Nanti dipersalahkan lagi, akhirnya mentalnya kan jatuh, mentalnya jadi down, dan akhirnya juga ya mempengaruhi segala-galanya, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pemikiran, semua akan sama-sama jatuh, dan biasanya ini makan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali. Jadi kalau berbicara dari sifat karakter seorang Jessica yang terkenal santai gitu, tenang gitu, sampai dia berani memaafkan orang-orang. Kemarin ditanya, Jessica memaafkan ke orang-orang yang telah menjarakan dia dengan sangat memaafkan dia. Apakah dari dengan sifat itu bisa kita nilai, lain nilai kalau dia memang nggak bersalah? Ya, sekarang kita tahu bahwa kata-kata itu bukan sesuatu yang betul-betul ada dalam hati. Bisa kata-kata itu sesuai dengan hatinya, bisa kata-kata itu hanya ya asal mengucap dengan suatu tujuan tertentu. Jadi jangan melihat orang dari kata-katanya. Bicara kata-kata, tapi kan akhirnya dia selama 8 tahun itu dia bagus, nanti kata dia gambar, dia menjahit, itu balik lagi dia dengan kebebasan dia. Berpikir nggak sih akan melanjutkan apa yang pernah dijalani sampai sekarang? Ini kan aktivitas sementara ya, selama di penjara. Memang aktivitas yang dilakukan jelas mengurangi stresnya. Kenapa? Jadi kalau kita punya aktivitas, maka kita berpikir. Berpikir itu seberat-beratnya berpikir, tidak seberat kalau stres yang kita rasakan. Tapi seandainya dia keluar, kan masih ada pilihan lain. Tinggal pilihan apa yang dilakukan. Kan seseorang selalu mencari apa pilihan yang terbaik untuk dirinya. cara yang terbaik. Akhirnya dia berkumpul dengan keluarga, akan terpikir nggak image dia sebagai pembunuh dengan kasusnya? Sekarang kita belum tahu apakah dia betul pembunuh atau tidak. Jadi bahwa dia bebas itu jelas sesuatu di mana dia akhirnya berkumpul dengan keluarga, dan keluarga jelas sangat senang, akan sangat mendekati dia dan membantu dia secara kejiwaan. Tapi kalau untuk lingkungannya sendiri, bisa dia beradaptasi dengan image dia? Karena lingkungan itu kan pandangan orang banyak ya. Kita lihat pandangan Jessica, ada yang mengatakan dia bersalah, ada yang mengatakan dia tidak bersalah. Tapi dari yang mengatakan bersalah, ada juga yang mengatakan, oh sekarang bebas, oh rupanya memang barangkali memang nggak salah. Tapi ada juga yang mengatakan, oh dia punya uang jadi dia bisa bayar. Kan pandangan beda, lain daripada pada Vina. Vina itu lebih banyak yang tetap mengecam pihak lain. Tapi kok ini masih ya persentase yang menganggap dia salah, itu ya tetap ada walaupun tidak tambah lama tambah kecil.
Karena seharusnya ini dilanjutkan dengan PK, karena ini nanti akan lebih terungkap. Lahir Bu, dengan kebebasan pindah dan budaya yang belum bebas dan masih banyak kejahatan juga. Cara psikis penegak hukum ini dari sisi mental gimana? Jadi kalau kita lihat ya, kasus Vina sudah ditutup, bisa dihidupkan kembali. Jadi di situ kita lihat masih ada pembelaan terhadap Vina. Terserah pembelaan karena viral, memang karena viral. Tapi jika viral, maka bisa terjadi pembelaan. Sekarang pada Jessica, yang terjadi adalah viral juga dengan adanya Netflix. Tapi sekarang apakah dilanjutkan? Kalau dilanjutkan kan poinnya sudah jelas. Masalah CCTV dipalsukan atau tidak. Jadi nantinya kemungkinan kebenaran itu lebih mudah terbukti daripada kasus Vina. Kalau kebenaran itu lebih mudah terbukti, apakah ada pihak yang takut? Apakah siapa tahu Jessica tidak salah dan ada pihak lain yang ketakutan? Pihak lain ini yang membuat ya lebih baik kita damaikan, cepat-cepat dilepas. Itu juga mungkin, itu salah satu kemungkinan juga. Tapi mentalnya penegak hukum dengan dua orang dengan kasusnya, kira-kira pembunuhan gimana Bu? Mental dari penegak hukum, kita netral semua hukum. Penegak hukum kan juga dalam hatinya kemungkinan mereka juga merasakan kalau sudah CCTV dipalsukan, ya sebetulnya lebih baik diungkap aja betul dipalsukan atau tidak. Jadi penegak hukum pun pasti, tapi dari pihak misalnya pihak orang luar, kalau melihat adanya pemalsuan CCTV kan ya banyak yang beranggapan oh ya memang sekarang pemalsuan banyak.